Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada suami meninggalkan istrinya beberapa lama, beberapa waktu, contoh 3 bulan, lalu dalam waktu tersebut sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah makanan, atau nafkah kiswah pakaian, atau nafkah sukna, pemberian tempat tinggal yang layak untuk istrinya, maka apakah itu semua menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami ketika dia kembali kepada istrinya, atau tidak termasuk kepada hutang? Maka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Fatwa An-Nawawi halaman 151, beliau menjelaskan, pernah ditanya tentang masalah tersebut. Isi pertanyaannya seperti ini: idza taraka zauju zaujatahu muddatan bila nafaqatin. Apabila ada suami meninggalkan istrinya beberapa lama tanpa memberikan nafkah. Nafkah makanan, wala kiswatin, juga tidak memberikan nafkah pakaian, wala sukna, dan tidak memberikan nafkah tempat tinggal. Wahia mumakinatun musallimatun nafsaha ilaihi, sedangkan istrinya ini adalah istri yang memasrahkan dirinya kepada suaminya. Artinya bukan istri yang nusuz, bukan istri yang membangkang kepada suami. Karena nanti beda lagi hukumnya kalau istri yang nusuz ataupun membangkang, kan tidak wajib memberikan nafkah kepadanya. Jadi istrinya ini sebelum ditinggal adalah istri yang memasrahkan diri kepada suaminya dan nurut kepada suaminya, tidak dalam kategori nusuz, artinya tidak membangkang kepada suaminya. Maka pertanyaannya, hal yasiru zalika dainan fi zimmatihi, dalam kurun waktu ditinggal oleh suaminya tersebut, apakah nafkah tersebut menjadi hutang bagi suaminya atau tidak? Maka di sini Imam Nawawi menjawab, tasbutu an-nafaqatu fi zimmatihi. Adapun masalah nafkah makanan, Imam Nawawi mengatakan itu jatuh hutang bagi suami. Artinya suami berkewajiban membayar selama masa dia meninggalkan istrinya, berapa biaya yang dikeluarkan istrinya untuk menafkahi dirinya. Contoh 3 bulan habis 2 juta, maka wajib sang suami membayar sebanyak 2 juta kepada istrinya. Atau ternyata istrinya berhutang kepada tetangga ataupun warung-warung sekitar, maka suami berkewajiban membayarkan hutang-hutang istrinya tersebut. Kemudian watasbutu al-kiswatu aidon alal afsah. Adapun masalah nafkah pakaian, ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling kuat mengatakan juga termasuk kepada hutang bagi suami yang harus dibayarkan kepada istrinya. Sedangkan wala tasbutu as-sukna wala iwabaha alal madhabi sahih, sedangkan masalah nafkah tempat tinggal ataupun memberikan tempat tinggal yang layak kepada istrinya, ini tidak termasuk hutang bagi suami kepada istri. Jadi contoh, apabila istri selama 3 bulan ditinggal suaminya ternyata ngontrak ataupun menyewa rumah, dan kemudian selama 3 bulan tersebut biaya kontraknya ataupun biaya sewanya itu sekitar 3 juta contohnya. Nah, apakah ketika suami pulang itu dia wajib memberikan 3 juta sebagai nafkah sukna ataupun pembayaran rumah kontrakan tersebut? Maka tidak wajib. Jadi itu mah tidak wajib. Kenapa? Li'annaha imta'un la tamlikun. Nah, ini dia alasannya di sini. Elatnya di sini. Argumennya kenapa tidak wajib? Li'annaha, karena nafkah sukna ini itu imta'un, sekedar pemberian kesenangan kepada istri, la tamlikun, bukan memberikan hak milik. Jadi hanya memberikan fasilitas saja, tapi tidak memberikan hak milik. Jadi seperti gini, ada suami mempunyai rumah, kemudian dia menikah, lalu istrinya diajak ke rumah tersebut. Nah, ternyata dapat 1 tahun, 2 tahun dia bercerai, maka istrinya harus keluar dari rumah tersebut tanpa memiliki rumah tersebut. Nah, itu dia, bedanya di situ. Bikhilafin nafaqati wal kiswa, berbeda dengan nafkah makanan dan juga nafkah pakaian. Kalau itu langsung bisa dimiliki oleh istri. Ketika suami memberikan jatah, contohnya nafkah 1 bulan, seperti nafkah 1 bulan diberikan 2 juta contoh kepada istrinya, maka secara otomatis uang 2 juta tersebut langsung bisa kemilik oleh istrinya. Begitupun dengan pakaian. Jadi itulah bedanya kenapa nafkah makanan dan nafkah pakaian menjadi hutang, sedangkan nafkah memberikan tempat tinggal tidak menjadi hutang, karena memang imta, sekedar memberikan fasilitas saja. Dan ini dapat kita pahami dari jawaban
Imam Nawawi ini, kalau istrinya nusuz, artinya membangkang kepada suaminya, maka gugur semua nafkah. Jadi contoh sebabnya suami meninggalkan istrinya ternyata terjadi kecekcokan. Dan kecekcokan ini berujung dari kesalahan sang istri, sehingga istri tersebut oleh agama bisa dikatakan sebagai nusuz ataupun membangkang. Maka suami dalam waktu 3 bulan dia tidak menafkahi istrinya, itu tidak termasuk kepada hutang. Jadi tidak termasuk kepada hutang kalau istrinya nusuz. Tapi kalau istrinya tidak nusuz, artinya tidak membangkang, nurut kepada suaminya, maka ketika ditinggalkan itu jatuh kepada hutang. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan Imam Nawawi ini, adapun masalah nafkah makanan dan nafkah kiswah jatuhnya kepada hutang. Artinya suami berkewajiban membayarkan itu semua kepada istrinya. Adapun masalah sukna ataupun tempat tinggal ini tidak menjadi hutang. Artinya suami tidak berkewajiban membayarkan biaya selama 3 bulan ataupun selama dia tinggalkan istrinya. Istrinya nyewa rumah ataupun kontrak rumah itu tidak wajib dibayarkan oleh suaminya, kecuali suaminya sebelum meninggalkan istrinya memang ikut tinggal di rumah tersebut. Jadi suaminya ketika berada di kontrakan tersebut, kemudian dia pergi meninggalkan istrinya, dan kemudian perjanjian dengan yang punya rumah ataupun yang punya kontrakan adalah dengan suaminya, ini beda lagi masalahnya. Jadi mudah-mudahan penjelasan daripada Imam Nawawi ini ada manfaatnya dan dapat kita pahami, dan kita berdoa kepada Allah khususnya bagi kita selaku kepala rumah tangga, para laki-laki yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan Allah berikan kita selalu rezeki yang halal, yang luas, yang barokah, yang dapat kita jadikan untuk menafkahi keluarga kita, karena memang prioritas utama daripada orang muslim ketika memberikan nafkah kepada anak istrinya haruslah perkara yang halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab.